welcome back to the number 10 show. Nomor 10-nya kembali bertiga nih. Midian sama Kakak Timi dan saya sendiri. Jadi pembahasan kita di video kali ini cuma dua. Yang pertama recap midweek, ini spesifik di Premier League, dan yang kedua adalah tentang nomor 10 karena kita membawa jargon nomor 10 nih. Jadi yang pertama dulu buat lebih singkat. Midweek kemarin semua tim Premier League udah main nih. Liverpool menang, Manchester City menang lagi dan poinnya juga masih sama seperti Liverpool selisihnya. Terus ya United seri nggak mengejutkan, seri lawan Burnley, dan yang mengejutkan adalah Aston Villa kejar-kejaran skor dengan Leeds United. Terus yang lebih mengejutkan lagi sebenarnya adalah Frank Lampardnya Evertonnya Frank Lampard kalah sama Newcastle-nya Eddie Howe. Saya pengen tahu pendapat Midian sama Kakak Tim ini. Midweek kemarin pertandingan yang paling menyita perhatian kalian pertandingan mana nih? Kalau aku pribadi, aku menyoroti satu pertandingan yang lumayan kunantikan. Kenapa lumayan kunantikan? Karena peran si pelatih ini sedang kusoroti secara personal, di mana dia bisa menjadi salah satu the next Manchester United manager, yaitu Mr. Ralph Hasenhuttl. Di mana untuk midweek ini timnya dia bisa memimpin Southampton, The Saints, untuk menang 2-3 melawan tuan rumah Spurs, di mana ini adalah kekalahan kedua Antonio Conte di kandang setelah sebelumnya, kalau nggak salah waktu masih membesut Inter Milan tuh kalah sama AC Milan 2-1. Itu pun di tahun kalau nggak salah 2020 atau 2021 ya, nggak lupa. Tapi itu tahun lalu gitu. Saat masih di Inter. 2020 sepertinya. Nah, ini pun terulang lagi gitu. Terulang lagi setelah sekian lama. Antonio Conte itu memang bisa dibilang raja di partai kandang ya. Bisa tiba-tiba kalah 3-2 oleh Southampton. Ini salah satu hasil yang menurutku positif bagiku personal, karena aku melihat sebenarnya dia lebih layak dibandingin Pochettino atau Ten Hag yang santer dibicarakan akan menjadi the next manager of Manchester United. Jadi aku berharap memang Ralph ini bisa lebih konsisten lagi bersama Southampton, biar kita sebagai supporter MU merasa agak tenang nih saat nantinya dia bisa direkrut gitu. Sorotanku juga ke yang tadi sudah disampaikan oleh Mirwan juga terkait Frank Lampard di Everton. Yang gue soroti terkait ini, memang sih aku melihat bahwa bebannya cukup tinggi, pressure-nya cukup tinggi bagi Frank Lampard di Everton, di mana dia harus, ya jelas targetnya dengan posisi yang sekarang, ada targetnya harus lepas dari jurang degradasi, jangan sampai mereka masuk ke sana, meskipun sekarang belum, tapi kan potensi kesananya kan cukup tinggi. Sedangkan lawan dihadapi oleh Newcastle yang sudah berada dalam zona degradasi dan berpotensi juga bertukar posisi antara Newcastle dan Everton ini. Dan di satu sisi aku melihat Frank Lampard cukup berani dalam tanda kutip ya, karena di partai keduanya, karena partai perdana kemarin saat membawa Everton menang melawan Brentford kalau nggak salah di partai Piala FA 4-1, dan kemudian di partai keduanya, partai resmi kedua di Premier League, partai resmi kedua tapi perdana di Premier League, sedangkan sebelumnya Everton, para pemain Everton sangat familiar dengan formasi 4-4-2-nya Rafael Benitez, kemudian juga harus dirubah secara drastis. Aku bilang kenapa ini secara drastis, karena dalam satu pertandingan perdana di Premier League dia langsung merubah formasi ini menjadi 3-4-2-1, dan sepertinya memang hasilnya ya kalau bisa dilihat oleh para fans Everton sendiri, jelas ini juara dugaan, karena euforia mereka saat partai perdana di FA Cup cukup terbawa,
tapi hasilnya malah ternyata sebaliknya gitu. Kalau untuk yang dua besar ya memang sesuai prediksi, kupikir Man City juga sampai dengan akhir musim sepertinya tidak mungkin terkalahkan dan sepertinya tetap akan kokoh di puncak klasemen. Itu sih sorotanku. Midian pasti pengen ngomentarin Newcastle. Tahu saya. Enggak. Jadi kalau dari midweek kemarin ada dua match yang sebenarnya bukan menarik juga, tapi karena kebetulan itu yang saya tonton. Yang pertama matchnya Burnley lawan United, kemudian yang kedua Wolves lawan Arsenal. Oke. Oh rela ya nonton United dini hari ya. Nggak sayang sama kuota ya. Nggak sayang sama tubuh dia. Iya, nggak sayang sama tubuh ini. Jadi sebenarnya memang pada saat nonton itu juga aku ngapain ya? Aku ngapain ini? Kok rela gitu kan nonton itu. Walaupun sebenarnya dari segi hasil tuh nggak ada harapan. Maksudnya nggak ada yang bisa lah ini menang 2-0 atau paling terserah mau menang berapa, yang penting 3 poin gitu kan. Nggak ada sebenarnya. Cuman yang satu yang ada kejutan lah sebenarnya dari pilihan line up ya yang dipilih sama Ragnik. Itu kan Ronaldo nggak dimainkan starting 11. Jadi terlepas dari performa Ronaldo musim ini, entah itu bagus apa tidak, atau misalnya dari rekornya yang 5 pertandingan tidak ada assist dan tidak ada gol, mencadangkan Ronaldo itu satu dosa besar kalau menurutku ya. Jadi harusnya nggak dicadangkan Ronaldo. Mau seburuk apapun dia harus tetap starting. Itu yang pertama. Kemudian Diogo Dalot ini fullback kanan yang satu ini terbaik. Kalau aku lihat-lihat ya. Yang terbaik sejak Gary Neville. Bukan. Apa? Niatnya bagus. Jadi track back-nya sudah oke, mau crossing-nya oke, tapi pointless. Nggak ada hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya dibilang sudah punya niat nih, tapi nggak tahu. Semoga aja beberapa pertandingan berikutnya sudah lebih akurat lah umpannya. Karena memang yang penting bedanya dengan Wan-Bissaka kan, Wan-Bissaka kayaknya nggak ada niat, jadi akhirnya kita kan ini orang ngapain gitu kan. Jadi dari Diogo Dalot sebenarnya aku lihat enak, cuman kalau sudah di depan tuh crossingnya nggak tahu mau kemana, nembak burung terus. Berarti Diogo Dalot itu kayak ini, Antonio Valencia, picknya Antonio Valencia di back kanan United. Kalau Antonio Valencia setidaknya dia ini negasinya. Antonio Valencia nggak jelas tapi tendangannya di bawah terus. Kalau Diogo Dalot di atas terus tuh. Ya. Cuman agak heran ya, aku melihat Diogo Dalot itu zaman di AC Milan bisa cukup nyetel ya untuk membantu serangan dan efektif gitu loh, bisa membantu serangan. Begitu balik ke MU bener, bingung loh sampai depan tuh. Liga Italia itu memang kelasnya memang udah beda. Jadi nggak bisa sih kita bandingkan Liga Inggris dengan Liga Italia. Liga Italia itu kalau dia terselamatkan dengan historinya, sebenarnya dia Farmer League juga di Liga Italia. Ultras Italia, mohon maaf ya. Itu statementmu itu langsung ini. Statementmu itu langsung dibantah dengan data sama Ultras Italia kalau yang Farmer League itu sebenarnya Premier League. Gap antara peringkat pertama, peringkat 2 di Premier League itu lebih jauh dibanding peringkat pertama di Italia. Italia lebih seru banget loh di musim ini persaingannya. Secara persaingan namanya, tapi sama-sama goblok. Oke lanjut ya. Oke lanjut. Poin positif dari match Burnley United itu Paul Pogba
Jadi memang nggak tahu kenapa main pertama pasca cedera itu Pogba kayak kelihatan seperti yang disampaikan Rangnick di interview sebelumnya itu. Jadi kalau memang Pogba pengen proses perpanjangan kontrak ini lancar, ya harusnya dia bermain lebih serius lagi. Dan di match itu Pogba berbeda dengan Pogba sebelumnya. Jadi seperti pada saat pertama kali kita tonton Pogba setelah dibeli dari Juve. Kalau masih ingat itu lawan Stoke City kalau nggak salah. Jadi yang jadi masalah itu ya konsistensi. Satu pertandingan, 2 pertandingan kita nggak bisa jadi patokan, apalagi yang namanya MU ya. Jadi untuk khusus match itu ya Pogba jadi yang poin plus. Kemudian di match yang berikutnya yang Arsenal, jadi nggak tahu nih teman-teman kira-kira ada ikutin nggak terkait kartu merahnya Martinelli. Oh, tahu saya itu. Jadi, ya, tahu saya ya. Sampai wasitnya itu bingung kan? Komentatornya bingung. Iya, jadi memang aku juga awalnya kenapa sampai jadi kartu merah, karena kan awalnya itu wasitnya kasih advantage tuh ke Wolves. Iya. Pelanggaran pertama dikasih yang throw-in, main lagi memang dilanggar lagi. Iya. Ya. Jadi kartu merah itu memang nggak tahu. Ini kayak seperti berkaitan dengan yang podcast kita yang sebelumnya terkait VAR itu. Jadi masih ada inkonsistensi terkait pengambilan keputusan. Entah ini pengaruh dari wasitnya sendiri atau memang dari karena kan harusnya dari VAR juga bisa kasih intervensi, karena ini kan ada decision terkait red card kan. Jadi kalau memang dikira perlu harusnya di ini juga dari VAR-nya, dari VAR room-nya. Cuman memang walaupun dibilang secara pribadi fans United, kemarin yang Martinelli itu harusnya nggak kartu merah tuh kalau menurutku pribadi. Tapi secara keseluruhan pertandingan yang menarik di bagian kartu merahnya itu aja. Selainnya enggak. Dengar juga selebrasinya mereka terlalu berlebihan juga katanya. Pasti tak gol tuh. Ruben Neves bilang di press con-nya. Sebenarnya sih Ruben Neves harusnya dia sih, aku nggak setuju sama Ruben Neves yang bilang kayak gitu. Seakan-akan mereka menjuarai liga kan katanya kan. Karena memang fase saat ini lagi susah-susahnya. Jadi wajar aja kalau menurutku. Kecuali nih kalau misalnya nih Arsenal memang lagi di Big Four atau lagi bersaing lah kan. Kemudian Wolverhampton lagi di dasar klasemen lawan tim ecek-ecek, cuman cetak 1 gol aja kayak senang banget gitu. Jadi wajar aja kalau menurutku Arsenal euforia pada saat cetak gol dan merayakan kemenangannya berlebihan kalau menurutku ya. Oke, tadi Kakak Tibi ngebahas itu, saya lupa kalau Southampton menang lawan Spurs, dan nggak heran sih Spurs kalah sama Southampton, karena kalau misalnya kita lihat dari line up-nya kemarin Spurs sama Southampton, secara kualitas pemain Spurs kalah dari Soton yang pakai 4-3-2. Jadi di pertandingan ini juga sekaligus pertandingan pre-match-nya Ralph Hasenhuttl lawan Rangnick akhir pekan nanti. Jadi si murid ini ngajarin gurunya kalau 4-3-2 tuh kayak gini loh. Dan tapi memang secara kualitas pemain Spurs kalah jauh dari lini tengahnya. Spurs tuh kalah dari Southampton karena Spurs cuman ada Lo Celso sama Harry Winks, terus karena Ndombele sudah out ke Lyon kan, dipinjam, jadi nggak ada yang stabilitas di tengahnya tuh praktis cuman Højbjerg, dan itu masih kurang banget untuk menangani sekelas kayak James Ward-Prowse. Terus Everton yang aku pikir tadi Midian pengen nanggapin Newcastle, soalnya dari podcast sebelumnya itu dia tuh antusias banget dengan matanya hijau dengan uangnya belum saatnya MBS gitu. Ternyata di yang merespon Kakak Timi. Dan Everton saya justru
lebih ke Newcastle-nya sih. Karena meskipun saya nggak nonton ya, cuma melihat highlight-nya doang. Everton itu nggak bisa menghalangi pergerakannya Alan Saint-Maximin. Itu di sebelah kiri, di sebelah kanan itu Holgate itu keteteran habis-habisan, dia kehabisan napas dia menghalau si Saint-Maximin. Tapi man of the match Newcastle itu siapa lagi? Kieran Trippier. Pemain baru, assist 1, gol 1. Itu golnya Trippier itu mengingatkan saya sama satu pemain yang ngegolin ke gawang United 2009. Tapi bukan pemain Newcastle. Sama persis. Bukan sama persis, sudutnya sama. Bukan pemain Newcastle? Bukan pemain Newcastle, Liverpool United 2009. Oh, Back juga. Lucena, bukan? Back juga. Lucena, bukan? Fabio Aurelio. Oh, Aurelio. Iya. Lihat dari golnya, bahkan pemain Liverpool tahun itu golnya masih ingat ya. Kalau golnya Trippier nih yang aku lihat nggak tahu entah kesalahan dari pagar betisnya, karena bolanya kan sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Iya. Kan? Ya, jadi memang akurasinya entah beruntung apa enggak, tapi memang dari dulu kan walaupun dibilang atributnya Trippier tuh yang set piece taker yang jarak dekat begitu, tapi bukan yang wah begitulah kan. Walaupun dulu pas masih di timnas yang Euro apa Piala Dunia ya? Piala Dunia kayaknya. Piala Dunia kan dia jadi set piece taker-nya kan. Iya. Piala Dunia sama Euro sih. Terus apa tadi Median ngebahas Arsenal ya? Arsenal itu kalau aku ya ngelihat highlight-nya Gabriel Martinelli yang kartu merah itu, menurutku kartu merah sih. Kartu merah? Menurutku sih kartu merah. Karena pertama tapi kenapa dia kasih advantage? Karena ada, kalau nggak salah, kan memang apa ya? Itu VAR memang bisa menghentikan itu, tapi VAR itu nggak bisa menghentikan. Kalau nggak salah itu VAR itu nggak bisa menghentikan pertandingan kalau cuman kartu kuning. Awalnya kartu kuning. Iya, nggak bisa VAR kayak gitu. Jadi VAR itu cuma bisa mengubah keputusan wasit untuk strike red atau kuning tapi langsung merah kayak gitu. Kalau nggak salah kayak gitu aturannya VAR. Jadi VAR itu nggak bisa mencampuri yang kartu kuning pertama. Nah, kemudian terjadilah insiden keduanya kan. Udah kena 2 kali. Berarti memang sudah ada agendanya nih buat Arsenal. Daripada strike red card, mending kasih 2 kali kartu kuning kan? Kan kampret juga tuh. Yang aku soroti, yang aku lihat di highlight-nya Arsenal Wolves itu Ramsdale itu 2 kali kalau nggak salah ngasih penyelamatan yang nahan tendangannya siapa itu yang keras banget tuh. Terus yang satu nih. Jadi iya. Yang terus ini yang umpan terobosannya Gabriel Martinelli atau siapa itu? Yang ke Lacazette yang nggak offside, yang lolos dari offside. Terus masih bisa ditepis. Bukan ditepis, yang melebar. Enggak, melebar. Iya, yang melebar, dan itu mengingatkanku pada insiden kemarin di Liga 1 yang posisinya sama. Dan wasit itu mengangkat bendera karena offside. Jadi ya mungkin wasit Indonesia tolong nontonlah Premier League kalau kalian nggak pernah nonton. Pasti mereka nonton. Pasti nonton ya, cuman acu tak acu. Tapi gitu bukan ya. nonton wasitnya. Terus tapi Median nonton Burnley United itu biar apa sih? Hah? Kenapa sih nonton United Burnley? Iya, udah jelas pasti. Nggak mungkin 3 poin lah itu di situ. Cuman pengen melihat proses kekalahan sebenarnya. Ternyata nggak kalah, imbang pula ya.
Cuma memang karena lagi pas aja kebangun gitu. Jadi kan aku nggak tahu kalau di handphone kalian nih, kan kita sama-sama penggemar United ya. Ya. Aku jadwal schedule MU itu masuk ke kalender di handphoneku tuh. Aku juga iya. Nah, jadi sebelum main biasanya ada notifnya. Ya. Nah, bunyi tuh notifnya kan, langsung sadar buka, oh main MU, ya udah buka Mola gitu kan, nonton. Jadi sebenarnya bukan nggak ada bukan diniatkan nih, oh nanti bangun jam 3.45 nonton MU. Enggak. Karena ada masuk ke kalender di handphone aja. Emang MU akhir-akhir ini bersahabat dengan para pejuang di peringkat bawah nih. Secara fixtures kan harusnya akhir-akhir ini harusnya kan cukup menguntungkan ya. Maksudnya menguntungkan dalam artian di atas kertas harusnya bisa nih, ya kan. 3 poin itu. Cuman kan nyatanya juga ya nggak hanya sulit lagi, tapi memang kayak mustahil gitu loh. Melihat ternyata para tim di papan bawah ini justru mereka lebih militan, lebih semangat untuk bisa, nggak tahu gimana caranya musim depan harus tetap gaji sesuai standar Premier League, nggak mau gaji sesuai standar championship gitu kan. Anak istri makan apa ini bahas gitu, mungkin mereka berpikir gitu. Sedangkan pemain MU nyantai-nyantai aja jadi pemain cadangan aja bayarannya udah pasti oke gitu kan. Jadi mau beda effort, beda ini apa, selain juga tentu ya kita tahu bersama lah secara internal MU memang masih belum clear, masih banyak yang harus dibenahi. Jadi ya itulah yang membuatku di paruh setengah musim ke belakang ini ya udahlah peringkat 5 ya udah bagus gitu. Tapi aku setuju loh sama yang Midian tadi sebutin kalau Rangnick itu salah nggak masang Ronaldo. Karena tadi Rangnick di pressconnya dia ngomong kalau sebenarnya kesalahan United itu bukan karena Ronaldo tapi ke semua pemain penyerang. Jadi yang bukan Ronaldo yang bersalah atas kemandulannya United, tapi semua pemain yang di attacking third itu punya kontribusi di jeleknya finishingnya United gitu. Cuman satu pertanyaan terakhir sebelum ini kita ganti topik. Lingard kenapa dimainkan? Nah, ini pertanyaannya juga jadi pertanyaanku sejak kemarin kita sempat bahas itu. Ini kalau oke, mereka sempat ada bersih tegang nih terang-terangan di media sampai sebelumnya akhirnya si Ralf Rangnick kan merekrut salah satu orang untuk menjadi media strategis ya, mungkin karena memang secara perannya di depan kamera saat wawancara itu kan mungkin memang belum seberapa matang ya, terutama di atmosfer sepak bola Inggris di mana para awak medianya ini cukup keras juga dalam menyoroti setiap kasus, dalam menyoroti setiap figur yang ada di sepak bola, sehingga sering sekali memang terlihat, terutama media juga waktu kita di episode yang kapan itu ya sempat menyampaikan bahwa Rangnick ini sebenarnya bocor halus juga nih. Bahkan taktik strateginya yang akan dia set aja bisa dibicarakan di press conference gitu, dan memang itu kenyataannya terlihat beberapa kali dia bocor, dan sempat juga itu bersih tegang dengan Martial kemarin, kemudian ini ternyata diulangi lagi di Lingard. Itu kalau misalkan aku coba membayangkan katakanlah sama-sama di Manchester United gitu, katakanlah di eranya Sir Alex Ferguson lah, begitu memang ada konflik dengan si Sir Alex sudah jelas nggak mungkin lah dia dimainkan sampai kapanpun, mau dia mau pindah ke Real Madrid pun dipersilahkan, kayak sampai David Beckham aja juga dipersilahkan saat itu ya. Itu pun pasti akan dilakukan oleh Sir Alex. Cuman Ralf Rangnick aku ya cukup heran juga kenapa dia mainkan Lingard. Jelas dengan moral pemain yang drop karena adanya konflik, masa iya kita mengandalkan pemain itu untuk bisa berbuat banyak di lapangan untuk tim kita gitu, sedangkan kita aja sempat ada bersih tegang dengan si pemain ini. Jadi menurutku juga sebenarnya agak nggak masuk akal juga kenapa si Lingard dipasang gitu. Itu sih kalau kebenaran. Midian pause dulu. Comment, iya. No comment, Lingard nggak pantas dikasih panggung. Ya. Oke. Benar. Oke.